provinsi-provinsi ini sudah diratifikasi, harus dilakukan langkah-langkah penyesuaian peraturan-peraturan nasional kita dengan konvensi ini, termasuk juga hal-hal yang memang belum diatur seperti yang disampaikan. Masih banyak aspek-aspek pemberantasan korupsi, termasuk juga penyuapan yang dilakukan oleh swasta dan pejabat asing itu yang belum di-cover oleh hukum kita. Dan karena itu dengan kita mengaksesi konvensi ini dan ratifikasinya harus segera kita lakukan penyesuaian atau penambahan aspek-aspek hukum dalam memberantas korupsi itu sehingga apa yang diatur di dalam konvensi. Dan kita ketahui memang kita agak lambat memperbaiki diri kita, seperti misalnya Convention Against Corruption yang sudah kita ratifikasi tahun 2006 sampai sekarang belum ada langkah penyesuaian. Dan di era sekarang ini di bawah pemerintahan Pak Prabowo, kami juga pimpinan KPK yang baru, dan saya yakin punya tekad dan semangat yang kuat ratifikasi dari komisi ini dan kemudian juga menciptakan peraturan-peraturan hukum yang baru untuk menghadapi pemberantasan korupsi dan kewajiban. Jadi ini seperti yang katakan Pak Menko Perekonomian merupakan langkah Indonesia khusus sebagai komisi ini dan berarti pergabungan Indonesia dengan OECD ini apakah akan mempengaruhi undang-undang KPK juga Pak? Kan sempat disinggung juga soal undang-undang KPK. Ya, undang-undang yang sudah ada itu kan dari waktu-waktu kita evaluasi, kita perbaharui dan kita perbaiki untuk mengantisipasi setiap perubahan. Dan kita ketahui bahwa kewenangan KPK sudah sangat jelas ya dari undang-undang kita. Dan kemudian juga banyak hal-hal yang baru juga. Saya lihat misalnya undang-undang BUMN yang baru. Itu juga ada implikasinya perubahannya terhadap penanganan kita dalam memberantas korupsi. Begitu juga kalau diperlukan adanya pembaharuan dalam undang-undang KPK dalam menghadapi penyuapan yang dilakukan oleh swasta dan penyuapan yang dilakukan oleh pejabat asing, itu tentu harus kita perbaharui undang-undang kita sendiri. Karena kita ketahui bahwa KPK kan bergerak secara nasional di dalam negeri. Bagaimana cara kita menghadapi penyuapan yang dilakukan kepada pejabat asing di luar negeri. Penyuapan jurisdiksi KPK itu juga perlu nanti kita rumuskan ulang dalam menghadapi peningkatan kerjasama antara KPK dan unit yang sama di negara lain, atau memang KPK juga diperluas jurisdiksi untuk menjangkau setiap tindak pidana korupsi yang tidak saja terjadi di Indonesia, tapi juga di Indonesia. Pak Menko izin berarti untuk proses ratifikasi atau penguatan undang-undang ini nggak akan terganggu ya dengan efisiensi anggaran yang sedang terjadi ini? Enggak, banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bisa dikerjakan tanpa banyak anggaran. Kalau Kemenko saya itu anggarannya itu memang sangat kecil sekali, tapi banyak sekali hal-hal yang kami kerjakan itu tidak memerlukan banyak biaya sebenarnya, karena beberapa koordinasi dan sebagainya itu tidak memerlukan biaya. Saya tambahkan, pelayanan publik tidak akan terganggu. Jadi pelayanan publik akan jalan terus. Mas itu KPK kan leading sektornya nih Pak. Silakan dengan beliau langsung. Tadi Bapak contohkan kasusnya di maskapai dan lain sebagainya. Itu outputnya ini nanti anti penyuapan ini apakah bakal berdampingan dengan undang-undang anti korupsi, tipikor, apa nanti misalnya ada suatu kasus di masa yang mendatang itu bisa terkena dua perkara gitu Pak, dua pasal anti korupsi dan juga anti penyuapan itu. Ya. Jadi ini yang pertama, KPK memberikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada pemerintah khususnya yang sudah komitmen kemudian serius ya untuk melakukan aksesi terhadap konvensi anti penyuapan OECD. Nah, itu salah satu yang paling penting menurut saya. Ya, karena kalau kemudian proses itu tahapan itu nggak dilewati, nggak dilalui, ini nggak akan terjadi. Gitu. Nah, tadi terkait pertanyaannya bagaimana nanti prosesnya? Pastinya menunggu regulasinya. Nah, kemarin yang permasalahan yang kemarin saya mencontohkan ya bagaimana negara lain itu suap terhadap investasi itu ditangani oleh mereka. Harapannya kita juga seperti itu. Seperti yang kita sampaikan supaya itu betul-betul tidak ada lagi kemudian
menimbulkan sebuah persaingan struktural. Kemudian industri perdagangannya diperbaiki, tata kelolanya menjadi lebih bagus. Yang seperti itu. Ya. Jadi hal-hal yang sifatnya sekarang belum ada, kita berharap segera ya, proses ini karena masih ada tahapan berikutnya dan ada skenario yang harus disesuaikan dan tidak bisa masuk ke ya. Pak, kalau konsensi lahan tambang terhadap kampus perguruan tinggi, terhadap perguruan tinggi itu Oke, gimana? terima kasih ya. Terima kasih. Pak, Dokter,